Berarti dia manusia 100%. Buktinya Tidak, waktu dia kecil, waktu dia kecil dia netek masuk ke dalam tubuhnya berupa sperma. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu yang manusia yang punya nonot itu bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Jawab. Langit dan bumi, baginya tidak ada sohib, baginya tidak ada pasangan, tidak ada teman. Kenapa demikian? Sohibah. Sohib itu, Sohibah, pasangan perempuan. pasangan, pasangan, kerabat, atau teman, atau sohib, atau sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin punya anak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin punya istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin punya istri. Sebentar dulu. Kawan-kawan, udah datang pasukan report. Kawan-kawan, tolong tap layarnya kawan-kawan. Udah datang pasukan report. Udah ada pelanggaran. Sebentar Juma. Kawan-kawan, bantu tap layarnya ya. Udah datang pasukan report. Udah sekarang. Coba dengan terang benderang dulu kita berdiskusi Juma. Dengan terang benderang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak karena apa? Jawab dulu. Ya, karena Allah itu ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan. Sekarang konfirmasi ya. Konfirmasi ya Bang Juma ya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena ada 3 alasan. 1, karena dia ahad. Kullallahu ahad. Yang kedua, karena dia tidak beranak. Yang ketiga, karena dia tidak diperanakkan. Benarkah? Yes. Oke. Tapi Al-Quran mengatakan karena jomblo. Di mana tertulis? Oke, kita lihat di dalam Al-An'am ayat 101 ya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia nggak punya istri? Terus? Yaitu masalahmu di dia mana? tidak bisa punya anak karena tidak punya istri. Ya Gitu karena yang dia betul. ahad. Karena dia ahad, kan udah dijawab tadi. Bukan karena nggak punya istri. Karena dia ahad. Sudah aku bilang tadi Juma, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena dia ahad. Iya betul. Karena tidak beranak. Iya karena dia ahad. Karena dia ahad. Shema Israel Adonai Elohim Adonai ahad. Ahad. Iya. Kan itu udah Jelas menjawab. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena dia ahad. Ahad. Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benarkah? Iya. Betul. Tapi Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Yang mana yang betul? Iya. Karena ahad. Dia tidak punya istri, dia tidak punya cucu, dia tidak punya kakek, dia tidak punya nenek, dia tidak punya opung. Karena dia ahad. Quran bilang karena nggak punya istri loh. Ya karena dia ahad. Bagaimana mungkin dia punya istri sementara dia ahad? Kalau dia punya istri berarti dewa dewi, sama seperti agamamu. Bapak punya istri bernama Maria. Bukan karena ahad. Kalau di agamamu Tuhanmu punya istri bernama Maria, lahir anaknya Yesus. Tidak, jangan kemana-mana dulu Juma. Ya itu jawabannya. Kenapa Allah tidak punya istri? Kenapa Allah tidak punya anak? Kenapa Allah tidak punya kakek? Kenapa Allah tidak punya cucu? Kenapa Allah tidak punya anak? Disebabkan karena Allah itu ahad. Bukan Itu karena nggak punya jawabannya. istri. Justru karena ahad. Karena ahad. Karena ahad, maka Allah tidak punya anak. Lucu. Gini loh Juma. Aku kan sudah bertanya tadi sama kau. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak Juma? Karena ahad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ahad. Ya udah selesai. Sudah selesai jawabannya. Bilang karena nggak punya istri. Al-Quran bilang karena nggak punya istri. Kenapa dia tidak punya istri? Karena ahad. Kita nggak membicarakan kenapa dia nggak punya istri. Kenapa dia nggak punya anak. Kenapa dia nggak punya anak? Karena dia ahad. Karena ahad. Karena ahad. Benar. Karena ahad. Benar.
Tapi Al-Quran bilang bukan karena ahad, karena nggak punya istri. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Kenapa Allah kemudian tidak tercipta sama seperti Yesus? Karena Allah bukan makhluk, Dia yang menciptakan. Di situ ayatnya badi'us samawati wal ard. Dikatakan di ayat itu khalaqa kulla syai', khalaqa kulla syai'. Dia menciptakan segala sesuatunya. Sudah dibilang ahada. Badius samau. Coba lanjut dulu, lanjut. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walada. Bagaimana mungkin kemudian dia punya anak? Udah jelas kok di situ. Allah itu ahad. Iya, sahibatun. Bagaimana Tuhan itu bisa memiliki pasangan istri? Bagaimana Tuhan? Sohibah. Jangan ajarin saya. Jelas Allah itu ahad. Maka karena ahad, maka Allah itu sendiri. Sebentar cuma. Di dalam Al-Quran Al-An'am ayat 101 tidak tertulis karena ahad. Itu tidak ayat. Dengar. Tertulis di dalam. Sebentar, dengarkan dulu Juma, harus terang benderang Juma. Yang tertulis di dalam Al-Quran Al-An'am bukan karena, tetapi karena tidak mempunyai istri. Dalam bahasa Arab disebut lahu sohibah. Sohibah. Mana yang betul? Ya, jadi gini, saudara, tolong kayak tadi analogi yang saya kasih ya. Ya, atau baca dulu lengkap. Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikat yang ahad, Maha Esa. Oke. Sementara orang-orang Yahudi, orang Nasrani menyatakan Allah itu punya anak. Maka Allah menjawab, bagaimana mungkin? Sedangkan Allah tidak memiliki istri, sahibatun. Tidak memiliki sahib, kerabat, atau kesamaan setara dengan dirinya. Jadi tuduhan-tuduhan orang-orang terdahulu mengatakan Allah punya anak itu mental semuanya. Oke, paham ya sampai di situ? Ketika dikatakan Isra atau Esra itu adalah anak Elohim, anak Allah. Ketika Yesus ada anak Allah, Allah membantah. Tidak mungkin, karena Allah itu tidak memiliki istri. Allah itu ahad, tidak memiliki makhluk, tidak memiliki hakikat yang setara dengan dirinya. Itu jawaban untuk membantah tuduhan orang-orang terdahulu. Begitu juga membantah orang-orang Arab. Yang kutanya. Dengar. Begitu juga kemudian tuduhan orang-orang Arab jahiliyah yang mengatakan Azza, Latta dan Uzza itu sebagai anak Allah. Itu dibantah oleh Allah. Tidak mungkin, disebabkan karena Allah itu ahad. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya kerabat, Allah tidak punya silsilah, Allah tidak punya keturunan dan seterusnya. Itu jawabannya. Mengerti, cuman kamu yang tidak bisa nangkap jawaban saya. Apalah yang kutanya? Coba, apa yang kutanya? Coba, kaulah dulu yang mengurai pertanyaanku, kau yang menjawabnya. Bagaimana mungkin Allah punya anak? Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak punya anak? Kenapa? Ya. Kenapa Allah tidak punya anak? Jawabannya karena Allah tidak punya istri. Udah dijawab kan? Karena enggak punya istri kan? Iya, betul. Oke, udah. Ya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya sudah, ya sudah. Oke, giliran saya bertanya, boleh? Oke, saya bertanya ya. Oke. Silakan. Kenapa Yesus tidak punya anak? Sementara dia punya nonot. Dia makan, dengar dulu. Dia makan, dia minum, masuk ke dalam tubuhnya, menjadi darah, menjadi daging, menjadi sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya sementara dia tidak punya istri? Silakan. Jadi, konfirmasi pertanyaan Bang Juma ya. Iya, kan Tuhanmu manusia, sabar. Ya, aku konfirmasi pertanyaanmu ya. Yes. Kenapa kawan-kawan? Kenapa Yesus nggak punya anak? Padahal dia punya
seperti manusia biasa normal. Berarti dia Jawabannya adalah Matius 19 ayat 12. oke. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Orang kan. Ada orang yang sebentar Juma, bisa ku jawab kah? Ya saya kan cuma menimpali orang toh. Ya, bisa ku jawab. Ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Oke. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Matius 19 ayat 12. 12. Satu lagi. Ya, Satu lagi. silakan. Satu lagi. Sebentar ya. Sabar, kubukakan dalilnya satu lagi. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Berbicara tentang Yesus, Yesus berasal dari surga, membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan kawin dan mengawinkan. Karena Allah bisa punya anak tanpa harus punya istri. Di mana dalilnya Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Yohanes 1 ayat 12. Ini dia ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Pertanyaan saya, Anda tidak nyentuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Itu loh. Haus, dia ketakutan, dia was-was, Firman Tuhan, dia tidak ngantuk, hanya dia bicara tidur, saja, Juma. dia makan, berarti dia manusia 100%. Buktinya Tidak waktu dia semua kecil, waktu dia kecil dia netek, masuk ke dalam tubuhnya berupa sperma. Sekarang pertanyaan saya, Tuhanmu yang manusia yang punya nonot itu, bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Jawab. Orang yang memikirkan selangkangan. Sekarang kemana-mana. Sekarang kemana-mana. Tadi membahas Allah, bahas istri. Yesus manusia punya sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Dengan cara memperkota diri 501, mimpi basah atau kawin. Juma. Hah? Paham ya? Apa? Yesus lahir bukan karena sperma, bukan. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu sperma yang ada dalam tubuh Yesus hasil dari makan. Itu dilampiaskan Yesus dengan cara apa? Berbicara tentang kerajaan Allah. Mulai kerajaan Allah. Saya tidak berbicara mengenai kerajaan mimpi. Yang saya tanya, sperma yang masuk ke dalam tubuhnya Yesus dia lampiaskan dengan cara apa? Makanya aku jawab, Yesus itu membawa kerajaan Allah. Kerajaan Mulyana, Allah thank you. selangkangan. Jelas ya? Tidak berbicara mengenai itu. Yang saya tanya, bagaimana cara Yesus menyalurkan sperma yang ada dalam tubuhnya? Di surga itu nggak ada. Ini berbicara bukan bicara surga, ini bicara di dunia. Yesusmu manusia. Berasal dari surga. Nggak ada Yesus urusan. Kalau dia berasal dari surga lantas dia tidak manusia? Boleh. Faktanya dia manusia. Makan, minum, takut, ngantuk, tidur, lari, ketakutan. Sekarang yang saya tanya, bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Tuhan kamu itu punya sperma. Manusia Tuhanmu itu punya sperma.
Tadi dia mati menghapus dosa-dosa Kristen dengan batu sakar. Batu sakar itu yang memproduksi sperma. Nah, batu sperma ini, batu yang memproduksi sperma ini menyalurkan spermanya dengan cara apa? Mampus. Baik, sekarang jawab ya. Sekarang aku jawab. Jawab. Sebagai manusia, tidak semua manusia berbicara tentang selangkangan saja. Di mana dalilnya? Ini bukan berbicara selangkangan. Yang saya tanya, sperma Tuhanmu itu dilampiaskan dengan cara apa? Tidak semua manusia melampiaskan hawa nafsu, hingga semua. Ya, lalu dengan cara apa Yesus melampiaskan spermanya? Dengan cara apa? Tidak semua manusia berbicara Dengan tentang cara apa? Tadi Allah tidak punya istri, sekarang dengan cara apa Tuhanmu melampiaskan spermanya? Jawab. Oke, Matius 9. Ada orang yang tidak dapat kawin karena Ini saya tidak membahas orang. Yang saya tanya Yesus. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Colok pantat keledai kah? Hawa nafsu. Yesus tidak berbicara hawa nafsu. Siapa bilang Yesus kelaparan? Hawa nafsu. Sperma itu apa Makasih sih? Sperma Nanda. Sperma Yesus itu apa? kelaparan. Kau kan mengatakan bagaimana cara Yesus melampiaskan hawa nafsunya, spermanya, Yes, benar? betul. Filipi 2 nomor 6 nomor 8, dia menjadi sama seperti manusia, berarti dia menjadi punya sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Jawab. Oke, sekarang aku jawab. Masih mau kau datang besok? Semua manusia berbicara tentang melampiaskan hawa nafsu. Di mana dalilnya? Yang saya tanya Dulu Yesus. Juma, dengarkan dulu Juma. Aneh kawan ini. Ya, pertanyaan saya apa? Kau kan menanyakan bagaimana cara itu. Iya, kenapa kamu bawa orang? Yang saya tanya Yesus, jangan kau bawa orang yang lain. Saya tidak peduli yang lain. Paulus saya tidak pedulikan. Yang saya tanya Yesus Tuhanmu. Ini berbicara Iya, Tuhan tidak punya istri kan? Kamu tanya Sekarang tadi. apa Nah, pertanyaanmu? sekarang Coba. Tuhanmu ini memiliki kemudian Sekarang apa sperma. pertanyaanmu? Coba. Pertanyaan Sekarang saya, apa? bagaimana Apa? caranya Tuhanmu Yesus melampiaskan sperma yang ada di dalam nonotnya? Jawab. Oke, sekarang aku menjawab ya. Nanda Puspita, syukran. Tidak semua manusia memikirkan selangkangan. Apalagi Yesus berasal dari dalam surga. Iya, caranya dia melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Bisa kau mendengar dulu? Boleh dia tidak memikirkan selangkangan, boleh. Boleh dia tidak memikirkan wanita, boleh. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara dia melampiaskan Boleh kau mendengar dulu? spermanya? Boleh Itu kau loh. mendengar dulu? Syukran Boleh kau- Bang Rendra Setiawan, Masya Allah, Barakallah. Iya, Boleh kau mendengar dulu? saya sudah mendengarkan jawabanmu kemana-mana bahas orang selangkangan surga, nggak bahas itu. Yang saya tanya, bagaimana cara Tuhanmu Yesus yang memiliki nonot dan memiliki nafsu itu melampiaskan spermanya? Jawab. Oke. Oke, terus dari tadi. Oke. Tentang selangkangan saja Juma. Ya, lalu bagaimana cara melampiaskannya? Tidak semua manusia melampiaskan nafsunya Juma. Lalu Yesus bagaimana caranya melampiaskan spermanya? Dia tidak melampiaskan. Dari mana Anda tahu? Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Ini berbicara kawin, Bang Disi, sahabatku Disi, syukran. Ini berbicara kawin. Ini berbicara kawin. Tidak semua orang kawin, tidak semua orang kawin. Oke, Yesus pun tidak kawin. Oke, tapi bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Yesus tidak melampiaskan, karena Yesus tidak berbicara tentang hawa nafsu. Loh, dia makan, dia minum. Ya, itu Berarti kebutuhan ada nutrisi dalam tubuhnya yang menjadi sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Yesus tidak melampiaskan sperma. Dari mana Anda tahu? Matius 19 ayat 12. Tidak semua orang kawin. Oke, betul. Tidak semua orang Tidak ada kawin. malu-malunya Juma. Kau ditonton orang lo Juma. Kau ditonton 4.000 orang lo Juma.
Kan sudah ku jawab tadi, Matius 19 ayat 12. Dengarkan dulu Juma. Juma dengarkan dulu. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian oleh karena kemauannya sendiri, karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya adalah Yesus berasal dari dalam kerajaan surga. Kerajaan surga tidak berbicara tentang selangkangan. Tidak ada di surga kawin dan selangkangan. Jadi karena Saya Yesus tidak bahas selangkangan loh. jangan kepanasan. Ya kipas lah. Dengar dulu. Dengar dulu Juma. Silakan kipas dulu. Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Karena agama Kristen bukan agama selangkangan. Jadi kau jangan membawa ajaran agamamu ke Kristen. Sampai soal melampiaskan sperma. Paham ya? Karena hanya di dalam agamamu lah di surga itu memecah perawan. Tidak ada di dalam surga manapun tidak ada memecah perawan. Tetapi takutnya Juma, perawan yang kau pecahkan itu Gundorowo di alam kubur itu. Takutnya ya. Mak lampir. Memang ada 72 jenis-jenis setan. Mak lampir, Gundorowo, si manis jembatan Ancol. Itu kan setan-setan yang menyamar sebagai bidadari. Takutnya itu yang panas. Ketika Yesus lapar, dia lampiaskan nafsu laparnya dengan makan. Ketika Yesus haus, dia lampiaskan nafsu hausnya dengan minum. Ketika Yesus ngantuk, syukran Pegasus, Bang Pegasus. Ketika Yesus ngantuk, dia lampiaskan dengan tidur. Ketika Yesus punya sperma, dilampiaskan dengan cara apa? Jawab. Yesus tidak boleh hawa nafsu karena Yesus itu berasal. Udah ku jawab dari tadi Juma. Spermanya ini cara keluarnya, cara keluar spermanya ini gimana? 501 kah? Mimpi basah kah? Mimpi basah kah? Atau kawin? Oke, sekarang aku menjawab ya. Yesus berasal dari surga, tidak berbicara. Dia tahu. Boleh aku bertanya kembali? Pertanyaan saya Anda harus selesaikan dulu dong. Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Aku jawab. Yesus tidak melampiaskan soal sperma karena Yesus berasal dari surga. Surga berbicara tentang selangkangan. Udah, itu jawabnya. Lalu spermanya keluar dengan cara apa? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Apa yang tidak tertulis di dalam kitab suci, aku tidak bisa mengucapkan. Berarti boleh saja mimpi basah? Tidak tertulis di dalam Alkitab. Boleh saja dia 501 perkosa diri? Tidak ada pemerkosaan. Karena surga itu kudus. Dia kawin? Surga tidak boleh berbicara tentang selangkangan. Surga tidak makan minum. Yesus datang makan minum. Di surga adalah tubuh kemuliaan. Yesus datang dengan tubuh kehinaan, terkutuk di atas tiang salib. Jangan samakan antara di dunia dengan di surga. Yesus lagi di dunia, dia membawa nonot. Pelampiasan daripada spermanya itu tentu berdasarkan kemanusiaannya. Yesus 100% manusia. Jangan kau karena ketakutan ditanya, maka kau menghujat. Saya menghujat. Saya tanya, Yesus melampiaskan spermanya dengan cara apa? Sekarang aku jawab. Yesus berasal dari surga. Surga tidak berbicara tentang selangkangan. Tapi faktanya Yesus makan, Yesus minum. Berarti dia punya sperma. Pertanyaan saya, bagaimana cara dia melampiaskan spermanya? Oke, aku jawab. Yesus tidak melampiaskan sperma karena dari mana Anda tahu? Karena dia berasal dari surga. Tidak ada tertulis di dalam Bible dia tidak melampiaskan spermanya. Mana tulisannya? Mana tertulis? Tertulis di mana di Bible Yesus tidak melampiaskan sperma? Bilang saja kau takut ditanya. Aku udah menjawab dari. Saya berikan kamu kesempatan bertanya 1000 pertanyaan. Yang penting kamu buktikan Tuhanmu melampiaskan spermanya dengan cara apa? Sederhana kan? Oke, sekarang aku jawab.
melampiaskan hawa nafsunya sebagai laki-laki, apakah Yesus melampiaskan itu dengan menyalurkan spermanya? Itu pertanyaanmu kan? Betul. Oke, sekarang aku jawab. Yesus tidak melampiaskan hawa nafsunya. Di mana tertulis? Selangkangan. Di mana tertulis? Dia berasal dari surga. Surga Di mana itu tertulis itu? Kalau dia berasal dari surga, kenapa dia nete? takut. Bilang aja kau Kenapa takut. dia nete? Bilang Kenapa kau dia takut. nete? Kenapa dia nete? Bilang aja kau Kalau itu takut. alasannya, kenapa dia nete? Nete itu bukan berbicara hawa nafsu. Lah, nafsu itu karena dia haus, dia lapar. Karena dia haus, dia lapar. Karena dia haus, dia lapar, dia nete. Berarti dia punya nafsu. Di pikiranmu jangan cuma selangkangan saja. Benarlah kau penghujat. Ini bukan berbicara mengenai selangkangan. Ini berbicara fakta. Tidak. Sperma itu selangkangan tidak? Yesus punya selangkangan tidak? Yesus dari surga. Yesus punya selangkangan tidak? Islam. Yesus Boleh punya nonot tidak? Jawab dulu. Yesus punya nonot atau tidak? Balik lagi. Yesus punya nonot atau tidak? Balik lagi. Boleh aku bertanya tentang Islam? Yo. Kamu boleh bertanya, tapi lu jawab dulu pertanyaan saya ini dengan tepat. Yesus melampiaskan nonotnya dengan cara apa? Oke, aku jawab. Yesus Jawab. tidak melampiaskan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Tapi Surga kenapa itu kenapa dia melampiaskan nafsu laparnya? Dia memang nete. si Karpidol ini memang penghujat. Pantaslah kau mulai ngamuk. Yesus nete, Lukas 27 nomor 11. Kenapa dia nete? Karena dia melampiaskan nafsu laparnya. Oke, sekarang Jumat. Ketika dia makan, ketika dia minum, ada sperma dalam tubuhnya. Dia lampiaskan nafsu spermanya dengan cara apa? Penghujat, enggak ada ilmu di dalam. Memang tidak ada kawan-kawan.